Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakina Imam Awasana Diputra, NIM A310180012 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMS. Saya akan mempresentasikan keluaran saya, yaitu berupa artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar Siswa Terhadap Pembelajaran Homeschooling. Pada tahun 2020, di Indonesia dihebohkan oleh pandemi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini dikabarkan pertama kali muncul dari kota Wuhan, yang berasal dari negara Cina. Virus itu membawa banyak dampak, mulai dari ekonomi dan lain-lainnya. Salah satunya pada pendidikan di Indonesia ini. Maka dari itu, pembelajaran di sekolah banyak yang terhenti. Sekolah-sekolah ditutup dan dilarang pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka guna untuk menghindari kerumunan yang berupaya mengurangi penularan virus COVID-19 ini. Nah, salah satu alternatif yang diambil pemerintah Indonesia yaitu program homeschooling. Homeschooling merupakan proses pembelajaran yang sama seperti biasanya, tetapi tidak berlangsung di lingkungan sekolah, melainkan dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Karena pembelajaran seperti ini merupakan metode yang lumayan asing untuk masyarakat Indonesia, meskinya dapat menimbulkan masalah. Di antaranya, siswa yang tidak mempunyai HP atau gawai, jaringan internet yang terkadang putus-putus, tentunya akan mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Tak jarang siswa juga mempunyai niat untuk belajar karena suasana di rumah berbeda dengan suasana di kelas pada saat luring dulu. Sering juga siswa didapati pada saat proses pembelajaran diselingi dengan melaksanakan pembelajaran dengan tiduran atau bermain sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Bahkan ada yang juga dengan bermain game. Nah, di sini untuk menunjang minat belajar siswa agar tetap berlangsung secara maksimal, menurut Slameto 2010, terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi minat siswa yaitu 1. Kemampuan siswa. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini adalah potensi yang ditemukan baik dalam segi intelektual maupun psikomotoris. Maka hasil belajar akan maksimal. Begitu juga kebalikannya. Jika siswa belajar dengan keadaan sedih, gelisah, maka pembelajaran akan sulit diterima siswa. Yang kedua yaitu bakat. Bakat siswa yang positif jika diasah akan semakin dikembangkan, akan sangat membantu siswa untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, minat. Minat juga penting dalam faktor penunjang pembelajaran. Ketika siswa mempunyai minat pada mata pembelajaran bahasa Indonesia, maka siswa itu akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendalami minatnya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia ini. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan juga termasuk dalam faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran. Nah, lingkungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kondisi lingkungan belajar seperti lingkungannya ketika sunyi dan kondusif, maka siswa akan nyaman ketika belajar. Yang kedua, lingkungan sosial sekolah. Ketiga, lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, lingkungan sosial keluarga. Adanya motivasi belajar dan antusiasme siswa untuk belajar dalam jaringan mempunyai kendala yang timbul akibat rasa bosan yang dirasakan murid ketika belajar di rumah. Sedangkan kemampuan untuk menangkap apa yang disampaikan guru kepada anak peserta didik akan lebih maksimal. Dan guru juga memiliki peran. Jika mereka berinteraksi dan berdiskusi, guru juga memiliki peran untuk menanamkan nilai maupun karakter yang bagus, bukan hanya sebagai pengajar saja. Menurut Sutrisno 2013, motivasi merupakan faktor yang memberikan semangat, bisa berupa kata-kata kepada seseorang untuk memulai suatu kegiatan tertentu. Motivasi juga sering dikatakan pula sebagai faktor pendobrak semangat berperilaku seseorang untuk lebih bersemangat.
lagi. Nah, masuk ke pembahasan pengaruh motivasi untuk peserta didik. Tidak sedikit beranggapan bahwa motivasi dari orang terdekat akan memengaruhi semangat peserta didik untuk lebih giat belajar. Tugas dari orang tua tidak hanya untuk mencari nafkah untuk anaknya. Tugas orang tua juga harus mendukung kegiatan yang positif yang dilakukan oleh anaknya. Karena orang tua merupakan orang yang pertama kali memberikan pendidikan pada anaknya dan yang paling utama. Pemberian dukungan kepada anak sehingga anak mempunyai motivasi untuk giat belajar lebih tekun karena motivasi dukungan yang diberikan dari kedua orang tua merupakan kesuksesan di masa depan untuk anak tergantung pada anak itu sendiri dan dibantu oleh motivasi keluarganya. Yang selanjutnya yaitu minat belajar siswa. Minat belajar merupakan faktor yang penting yang berpengaruh untuk kesuksesan proses belajar yang dilakukan siswa. Minat terbentuk dari jiwa anak itu sendiri. Faktor yang berasal dari luar pengaruh minat belajar biasanya terdapat pada cara guru tersebut memberi materi pembelajaran. Minat belajar memegang peranan penting dalam proses pembelajaran sebagai bentuk kewajiban anak untuk meraih prestasi belajar secara maksimal. Karena proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, tentu saja terjadinya percakapan guru dengan murid tidak terjadi secara langsung. Hal ini yang membuat siswa terkadang cepat merasa bosan dan kurang minat belajarnya, karena membosankan dan tidak terjadi kontak antara guru dengan teman sebayanya. Selanjutnya, kurang minatnya pembelajaran di rumah. Ditutupnya sementara sekolah-sekolah yang menjadikan proses pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa dengan teman sebayanya. Hal inilah yang menjadikan siswa kurang semangat dalam proses pembelajaran. Faktor lain yang memengaruhi belajar di rumah yaitu siswa terkadang menyepelekan proses pembelajaran. Saat guru sedang memberikan materi, tak banyak siswa yang suka melalaikan dan tidak memperhatikan, bahkan tidak mengikuti pembelajaran sama sekali. Siswa melakukan proses pembelajaran diselingi dengan tiduran, bermain sosial media, dan bermain game. Hal ini yang menjadikan masalah untuk pembelajaran dalam jaringan seperti saat ini. Selanjutnya, penghambat minat belajar siswa di rumah. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, yang mengharuskan pengalihan proses pembelajaran luring menjadi daring, tentu guru harus menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Hal ini menjadikan tantangan baru untuk guru, karena harus pandai menggunakan media pembelajaran supaya anak didiknya tidak kesulitan dan tidak cepat bosan saat proses pembelajaran. Berikut faktor-faktor penghambat minat belajar siswa saat belajar mandiri di rumah, yaitu 1. Penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, jaringan internet di rumah yang terkadang suka sinyalnya jelek atau sinyalnya hilang, ya seperti itu. Yang ketiga, fasilitas yang dimiliki siswa, seperti siswa tersebut mempunyai HP, laptop, atau tidak punya kan tidak bisa mengikuti pembelajaran. Yang keempat, kualitas pembelajarannya, yaitu yang bisa diciptakan guru, entah itu menyenangkan atau membosankan. Nah, pada artikel ini saya mewawancarai sejumlah siswa yang menjadi murid PLP saya, yaitu yang pertama bernama Dinar Najwa dan sekolah di SMA Negeri 1 Tengaran. Yang kedua, Maharani Aprilia yang bersekolah di SMK Telekomunikasi Tengaran. Yang selanjutnya, Taufik Isudin bersekolah di Telekomunikasi, SMK Telekomunikasi Tengaran. Yang terakhir, Hudan yang bersekolah di SMK Tunas Harapan. Nah, pada saat saya mewawancarai siswa ini, keempat siswa tersebut mengaku mengalami hambatan pada saat pembelajaran daring seperti ini. Ya, seperti sinyalnya atau tempat pembelajarannya itu kadang-kadang berisik atau sinyalnya buruk, seperti itu.
Nah, kesimpulannya, pada artikel ini, pembelajaran daring seperti ini memengaruhi minat belajar siswa. Hal yang memengaruhi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran siswa yang dulunya sering berinteraksi di sekolah. Sekarang menjadi mudah bosan ketika pembelajaran daring dilaksanakan, pembelajaran yang dianggap siswa kurang menarik, minat belajar tidak seperti saat dilaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk membuat pembelajaran daring yang menarik, kreatif, dan inovatif untuk meningkatkan minat pembelajaran. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.